Kita mulai ya. Kita mulai ya Pak ya. Oke, Bu, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu izin kita mulai sharing session di bulan Oktober ya. Minggu pertama ini kita dengan Pak Heri tadi. Pak Heri izin saya mungkin ikut aja nanti ya. Ini lagi ada juga di sini. Jadi Lagi sibuk ya, Bu? yang mandu mungkin Bu Husna, Bu sama Pak Ali udah janji di buku udah diatur Oke. demikian. Untuk moderatornya ini tentang SHMS dan penerapannya ya Pak Heri ya. Ya, Jadi nanti itu. nanti kita dengarkan bersama nanti biar nanti pada saat sosialisasi aturan teman-teman di jembatan udah lebih tahu gitu ya Pak Heri ya. Ya, Dibanding dengan betul sekali, teman-teman Bu. yang Gitu. lain. Jadi kita harus lebih tahu dulu. Oke. Oke, baik teman-teman kita mulai aja paparannya. Pak Heri kami persilakan. Oke. Ya, kalau saya lihat jam dulu. Berapa waktu nih? Setengah jam, 45 menit. Sesukanya Pak, secukupnya. Oke. Ya, makasih Bapak Ibu sekalian ya sudah diberi kesempatan untuk apa ya artinya itu sharing session ya tentang SAMS gitu. Tapi sebelum ke sana sih disclaimer dulu ya. Kalau ini merupakan hasil pelatihan di Korea Selatan ya, sehingga ini banyak yang nanti presentasi saya tuh lebih kepada menampilkan hasil pelatihan di Korea Selatan, sehingga nanti contoh-contohnya itu banyak mengambil dari referensi di Korea Selatan. Namun sudah berjalan 2 tahun, saya belum bisa gitu mengambil contoh-contoh hasil misalnya di jembatan-jembatan di kita gitu. Sehingga teman ada beberapa lembar yang hasil originalitas saya gitu. Kemudian ini banyak bahan yang mengcopy hasil kerja orang lain ya. Dan ini pendapat yang disampaikan ini merupakan pendapat pribadi ya, yang mungkin eh, setiap orang berbeda gitu dan tujuannya itu hanya untuk sharing knowledge ya dalam rangka memperkaya pengetahuan di bidang jembatan gitu. Jadi ini saya sering diskusi sama Mr. Yang gitu ya. Mr. Yang itu ya adalah project manager. Kita dapat hibah dari pemerintah Korea sehingga sorry maaf eh sorry sehingga dia bilang tuh SMS tuh bukan sistem yang perfect gitu untuk mendeteksi kondisi abnormal gitu dan membutuhkan pengembangan ke depan gitu. Dan pengalaman dia bilang walaupun dia sudah berapa puluh tahun dalam mengelola SMS ini masih banyak kondisi-kondisi yang mereka masih tidak mengerti gitu. Yang masih terus artinya itu SMS ini ya masih perlu dipelajarin, dipahamin dan berikut penerapannya gitu. Nah ini banyak orang bilang gitu, apa perlu nggak SMS itu ahli informatika atau ahli elektronika? Karena ini kan kebanyakan tuh saya perhatikan tuh teman-teman tuh melihat wah ini SMS Pak, ini kaitannya dengan informatika, elektronika dan lain sebagainya, sehingga enggan gitu untuk mempelajari SMS gitu. Ini pengajar-pengajar kami selama di Korea gitu, dia ini sorry gitu. Saya bukannya promosi ya, saya juga bukan penggemar K-pop gitu ya. Tapi ya kita ngambilnya aja gitu. Dia ahli teknik sipil gitu. Kemudian dia belajar tentang SMS, kemudian juga ada teknik sipil gitu. Kemudian dia ini juga teknik sipil. Nah, ini yang orang ini yang sering diskusi soal sensor. Kebanyakan orang sipil gitu. Terus ada lagi Mister yang sendiri ternyata orang teknik sipil gitu. Jadi nggak ada dalam kalis itu satu pun yang orang elektronika gitu. Jadi ya saya pikir ya itulah artinya itu apa artinya tuh SMS itu bukan sesuatu yang aneh gitu bagi kita gitu.
Jadi kalau ngelihat perkembangan SAMS, kayaknya ini semakin banyak orang memakai dengan SAMS ya, karena sesuai dengan visi pemerintah gitu, digitalisasi gitu. Ada banyak smart city gitu, smart building, smart bridge gitu. Tapi alangkah sayangnya ya kalau kita sudah smart, sudah pasang sensor kita, tapi kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Dan ini saya rasa ini pasar yang akan berkembang gitu. Mungkin generasi siapa ya yang hadir di sini 10 atau 20 tahun lagi ya mungkin SMS sudah jadi perhatian khusus gitu ketimbang NVJ gitu. Karena Pak Radik pernah bilang tuh antara NVJ dan SMS itu adalah satu saling dua alat yang saling melengkapi untuk pemeliharaan jembatan itu. Jadi SMS itu ada tahapannya gitu. Saya rasa di Indonesia tuh dari sensing ya, dari pengukuran sambil pengambilan data, kemudian data analisis, baru modeling. Saya rasa di PU kita baru bergerak di dua tahap ini, yaitu bagaimana cara mengukur, kemudian bagaimana mengakuisisi data. Nah, data analisisnya itu nanti ini lebih kepada apa ya? Inilah perlunya kita eh, dalam pengertian kolaborasi dengan perguruan tinggi, bagaimana menggunakan data-data SMS ini. Nah, ini saya contoh gitu. Ini saya data SAMS saya gitu, data body SMS saya nyebutnya body health monitoring system gitu. Di sini saya tahu gitu, ternyata saya kurang tidur gitu. Sleep score saya itu 73 dengan rata-rata mungkin ini yang lama ya. Kemarin ini 6 jam 11 menit. Kemudian ini body baterai artinya itu power jam saya gitu. Nah, terus kalau bicara sleep score tadi sebelah kanan atas ini ternyata rata-rata sleep score saya tuh ya average gitu, arti bad gitu. Karena ya saya juga bingung gimana mencari karena eh, tidur itu kan ada pengaruhnya salah satunya deep sleep-nya. Yang saya perhatiin deep sleep saya masih kurang gitu. Kemudian detak jantung nih, weekly average. Nah, ternyata resting average saya 56. Berarti hampir darah rendah saya termasuk. Jadi terus darah yang tertinggi ya 145 detak jantung saya. Nah, ini hanya analogi gitu bagaimana suatu teknologi itu digunakan untuk mengukur sesuatu dalam ini tubuh kita. Ini saya hanya analogi sehingga yang dibutuhkan ini tren data gitu. Jadi SMS itu hanya alat gitu, tapi kita bingung ini outputnya seperti apa gitu. Nah ini SMS visabilillah gitu, saya rasa ini yang paling representatif ya untuk menggambarkan tentang SMS. Memang saya lihat sih di dalam SMS visability itu ada dua tren. Pertama, kesehatan struktur gitu. Ini kesehatan struktur saya rasa semua orang banyak yang apa ya sering bicara gitu. Artinya itu tapi baru di level perencanaan saya ngelihatnya itu. Belum di level setelah dimonitoring berapa tahun bagaimana tren output, bagaimana tren kondisi lingkungan. Itu yang belum saya rasa belum pernah saya dengar ada pembicaraan soal itu. Kemudian kesehatan sensor terkait dengan karena sensor ini kan perlu sehat juga kayak jam itu jam saya gitu. Saya kan melihat jam saya itu apakah jam baterai jam ini sudah soak, apakah kalibrasi yang diukur ini sudah benar atau enggak, ataukah GPS ini sudah benar atau enggak yang dipakai gitu. Sehingga di dalam suatu dashboardnya SMS itu dia menambahkan fitur misalnya itu kondisi pojok kiri ini tentang SMS condition, menampilkan dia langsung dihitung otomatis, kemudian menampilkan kondisi lingkungan sebagai contoh anemometer, kemudian kondisi gempa. Nah, ini menggambarkan kondisi jembatan. Jadi berdasarkan sinyal yang didapat. Ini kebenaran SMS di Visabilitas ini masih down gitu. Kemarin ada eh, apa ya genset sering mati hidup sehingga data-data ini kayak data kabel tension, vibrasi, real time data tuh hilang gitu. Jadi saya sangat menyayangkan gitu. Jadi ya kalau saya pribadi ya saya nggak sayang gitu karena inilah gitu kita butuhnya trend output jembatan itu seperti apa gitu. Terus
Nah, ini saya bergerak ke data monitoring gitu. Memang ini sudah teman-teman saya rasa sudah paham gitu. Tapi yang membedakan yang sekarang ini yang di Visabilillah itu adanya data processing. Nah, banyak yang terjebak gitu, kita hanya bicara real time data. Jadi kita bicara hanya detecting abnormal signal. Tapi kita masih kurang tuh saya perhatiin tuh misalnya tuh di Suramadu, di yang jembatan selain yang di luar Grania Kalis ya. Tapi saya juga nggak lihat bagaimana, karena kan intinya itu kan kalau teman-teman lihat ya, itu kan sering kita di referensi referensi bagaimana mendeteksi ada sinyal abnormal. Oh, hubungkan di HP, autocall dan lain sebagainya. Tapi mekanisme autocall itu kan kita belum clear saya lihat kayak gitu. Di sini juga Korea juga mengenalkan adanya 7 mode pemicu gitu sehingga dia nanti bisa terkoneksi sama SMS. Kemudian ada lagi data statistik gitu. Nah, kondisi data statistik ini adalah melihat tren. Jadi seperti saya analogikan sama jam tadi, karena kita perlu data dan data itu ya dikelola sangat sederhana gitu. Ini jadi ini contoh statistiknya. Dia bagaimana mengelola data itu ya hanya simpel menggunakan data maksimum, dia minimum, bagaimana average-nya dan sebagainya dan data ini diambil 10 menit gitu. Oke. Ini juga oke. Ini sebagai contoh gitu, nanti saya ngomong lebih lanjut. Jadi apa gunanya statistik gitu? Pertama dia mendeteksi gitu. Jadi kalau kita punya statistik, kita mendeteksi, wah ini suatu kejadian ini sudah biasa menurut data statistik. Kemudian dari data statistik ini kita juga bisa menimpul, mengeset threshold, ambang batas berdasarkan data frekuensi kejadian yang sering terjadi di jembatan itu. Seperti itu. Nah, ini kalau dalam data monitoring ya ini mereka sudah dalam hal ini Kalis ya mereka sudah mengeset berapa frekuensi karena kalau sudah bicara ini sensor itu kan ada dua sensor dinamik maupun statik. Ya kalau dinamik itu kebanyakan kita kan kalau orang dinamika bagaimana mengeset sampling frekuensi dan mereka sudah menetapkan rata-rata 100 satu data per 100 1 second per 100 data gitu. Nah, ini saya cuma hanya mereview gitu karena saya lihat banyak teman-teman yang belum paham apa itu frekuensi. Jadi kalau kita merekam itu biasanya itu dalam kawasan waktu gitu. Jadi kita rekam dalam kawasan waktu. Kemudian untuk mempermudah kita mentransformasi ke dalam kawasan frekuensi dengan menggunakan teori Fourier. Jadi disebut adanya Fourier transform gitu. Nah, ini sekedar aja gitu, ini sekedar review gitu. Kadang kan pertanyaan, kenapa sih 100 Hz gitu? Ini hanya saya informasi ya, karena untuk teman-teman yang backgroundnya bukan struktur, ini hanya atau struktur tapi ke material, ini saya bilang aja, ini kalau kita ada truk signal gitu, yang seperti yang gambar merah jambu, nanti kita punya sampling frekuensi gitu. Jadi kalau sebagai contoh ini sekedar dari tugas kuliah saya dulu gitu. Misalnya yang true frekuensinya di sini biru gitu. Kemudian saya bikin sampling frekuensinya 420. Ternyata nggak bisa mengcapture signal sesungguhnya gitu. Dan ketika saya eh, apa ya ini saya nggak kelihatan. Oke. Kemudian ini lagi saya turunin frekuensinya, sampling frekuensinya jadi 320 gitu. Terus ternyata periodenya lebih panjang. Begitupun selanjutnya. Dan peak-nya juga 320 berkurang gitu. Sebagai contoh ini sampling frekuensi aslinya itu peak-nya itu 53, ternyata ketika frekuensinya itu rendah, sehingga peak-nya rendah. Ya karena apa ini hubungan frekuensi ini biasanya orang menghitung gaya kabel dan gaya kabel ini diambil dari peak-nya ini gitu. Kemudian ada lagi namanya satuan. Ini kita bingung ya, gal, G gitu. Nah, ini biasanya tuh kalau di Indonesia dia pakai G, gitu apa? Gravity. Gal ada lagi. Nah, saya lihat tuh kita belum seragam gitu. Saya lihat kemarin main-main 2 bulan yang lalu ke PMU, kok lihat sistem itu masih ada yang beda, ada yang gal, ada yang G gitu.
Kalau gempa orang biasa pakai G, peta gempa pakai G. Apa tuh G? Satu gravity. Terus kalau misalnya sensor dia pakai GAL. Nah ini harus paham hal-hal yang kayak gitu. Nah ini 100 frekuensi mungkin karena ini maaf ini kalau kita jembatan kan biasa gitu. Biasanya kan mainnya di mode shape gitu. Nah, frekuensinya itu kalau paling tinggi jembatan mode tertinggi ya, dia ngitungnya sampai mode 17. Jadi ya mode 17 untuk visabilitas itu ada di 13 Hz. Seperti di awal tadi, untuk apa ya, untuk suatu sistem kan dia 8 kalinya. Jadi 13 kali 8 ya kurang lebih ya 100 Hz. Jadi itu makanya rata-rata orang ngambilnya 100 Hz. Tapi 100 Hz ini bermasalah juga gitu, karena ternyata voltage, jadi kalau ada noise dari voltage, saya baru tahu itu dari Wheaton, ternyata voltage itu noise-nya itu di 80 Hz. Nah ini yang jadi kita bisa, jadi saya juga bingung nih, loh kok bisa, padahal justru noise kita hindarin gitu. Kemudian apa itu triggering mode itu? Nah ini triggering mode itu misalnya tuh dia ngitungnya ini berdasarkan eh, data per detik ya. Jadi maksimum, minimum. Jadi contoh, kalau kita misalnya angin ya, atau ya kecepatan angin. Angin kan dia maksimum kan. Jadi kita misalnya itu ngeset 10 meter per second. Jadi ketika lewat meter per second, kita kita set sistem itu sehingga menimbulkan autocall atau alarm. Oh ternyata maksimum angin melewati 10 menit gitu. Sehingga dia eh, memicu peringatan dini gitu. Ada lagi misalnya itu kebanyakan 3 sama 6 ya, shift level trigger. Ini untuk sensor-sensor misalnya itu biasanya kan sensor itu kan harus punya offset ya, offset to zero gitu. Tapi kalau sensor itu dipasang di kabel, kan itu kan nggak tahu tuh zero-nya ada di mana, sehingga dia biasanya menggunakan shift level ini gitu. Jadi sehingga tahu kalau misalnya itu dia ngeset berapa maksimumnya dan berapa minimumnya ini dalam, sehingga kita tahu nanti menghidupkan autocall gitu. Terus habis itu kesehatan sensor. Oke. Jadi sensor ini kita dibagi jadi A, B, C, D ya. Jadi sensor A itu untuk sensor yang terkait dengan lingkungan gitu. Kita lebih misalnya contoh sensor akselero, kemudian anemometer. Kemudian ada lagi sensor grup B gitu yang terkait dengan perilaku struktur. Ini lebih kepada sensor dinamik ya seperti JNNS, kemudian sensor defleksi, kemudian pengukur regangan dinamis, kemudian sensor akselero ya untuk di kabel maupun di deck sendiri. Kemudian grup C gitu untuk memantau kondisi jangka panjang. Misalnya inclinometer, regangan statis, atau termometer. Ada lagi sensor grup D. Nah ini kalau kayak di Pulau Balang kecil ya, itu kan dipasang tuh di dalam konstruksi ya. Nah ini sebenarnya nanti kita cek ya. Ini termasuk kategori grup D gitu. Mereka dianggap kelompok non pemeliharaan gitu. Jadi itu apa indeks kinerja sensor gitu. Jadi dia ada 3 komponen gitu, tingkat operasi, ambang batas, kemudian masa layan gitu. Mungkin tingkat operasi gampang masa layan itu didefinisikan maksimum 15 tahun. Jadi seperti Suramadu. Itu sebenarnya Suramadu kan sudah lewat dari masa layan karena dia 2010, sekarang udah 14 berarti udah 14 tahun gitu. Terus ada operation rate. Operation rate itu ya lebih kepada tingkat operasi sensor. Intinya tuh sensor itu hidup atau mati, kemudian ketika dia hidup, sinyal dihasilkan tuh normal atau enggak. Kemudian lagi threshold. Di threshold ini lebih kepada sensor itu sering mengeluarkan sinyal yang melebihi ambang batas atau tidak gitu. Dan indeks kinerja ini maksimum nilainya 70. Minimum 70. Jadi kalau kalau visabilitas sekarang nilainya itu 90-an saya lihat kayak gitu. Jadi kalau dia dilakukan pemeliharaan, dia dikenalkan pemeliharaan rutin. Jadi terdiri dari reguler dan spesial. Dan reguler ini harus dilakukan kalau standarnya Korea sih dia per 6 bulan.
Tapi saya rasa sih di kontrak kita nggak mungkin 1 tahun, ya paling ya 2 tahun, 2 kali per tahun gitu. Dan apabila ada sensor abnormal dilakukan spesial. Jadi ini ada loopingnya seperti ini. Kemudian kalau dia kurang 70, nanti dia lakukan pemeliharaan intensif. Apa lebih dari itu ya sudah masuk kategori rehab. Apalagi untuk SMS yang lebih dari 10 tahun. Seperti Suramadu itu menurut saya sih udah direhab gitu. Nah, jadi kalau tadi ini jadi yang jadi permasalahan di kita itu di Indonesia itu kita belum menggunakan threshold ini. Padahal threshold ini atau ambang batas merupakan suatu komponen untuk mengukur kesehatan suatu sensor. Nah, kalau Suramadu itu sendiri dia baru menerapkan, ini juga baru diterapkan setelah adanya Grand Day Korea ini, sehingga para ahli di KKJTJ itu pada kayak sepertinya setuju bahwa kita perlu menerapkan indeks kinerja sensor ini. Dan jembatan lainnya itu belum dilakukan gitu terkait misalnya kayak di CH gitu, di tempat saya atau di Kretek itu mereka belum mengeset sistem ini gitu. Karena jumlah sensornya juga sedikit. Kayak di Kretek itu ada 4 saya lihat. Di CH juga 4, tapi jumlahnya banyak gitu. Sehingga ini kadang-kadang agak membingungkan untuk sistem-sistem yang sederhana gitu. Kemudian itu apa operation rate? Operation rate itu ya hanya mengambil, hanya checklist gitu. Misalnya kita ada 100 sensor, dalam 1 minggu itu ada berapa sih sensor yang mati gitu. Contohnya di sini ada 2 gitu. Lalu sensor, oh ternyata sensor anemometer ada 2. Karena anemometer ini kan arah ya, arah kadangan tuh direction X. Dia juga ada 2 sensor anemometer yang pakai propeller atau yang pakai laser. Kemudian kondisi sinyalnya itu normal atau abnormal. Kemudian ada lagi operation rate. Nah, operation rate ini lebih kepada bagaimana ambang batas tuh diaktifkan atau enggak gitu. Sebagai contoh gitu, di Visabilillah itu udah dipasang 5 sensor di akselero. Tapi karena sering error, sering autocall SMS, akhirnya sensor itu dimatikan gitu. Jadi kenapa di Visabilillah sudah masih baru tuh kan umurnya setahun. Tapi dia ada sensor yang sudah dimatikan thresholdnya karena sering mendeteksi sinyal abnormal gitu. Nah, jadi ini yang bawah ini cuma batasan-batasan saja kriteria kenapa itu dimatikan karena dia sudah 12 kali dalam sebulan sudah terdeteksi adanya sinyal abnormal. Nah, kemudian apabila ada sinyal yang melebihi ambang batas outlier, kita gunakan Humpel filter, artinya itu suatu sensor misalnya nilai-nilai yang aneh bisa kita eliminate menggunakan nilai tengah. Oke, mungkin dulu ini adalah suatu target kinerja ya. Ini idealnya kalau 5 tahun pertama, target kita tuh ya sekitar di sini di 70, syukur-syukur sih 80 gitu. Nah, kalau untuk yang sudah lebih dari itu ya harus di 70 gitu. Oke. Nah, ini kita bicara uh, uh, pengalaman ya, karena saya juga belum tahu data gitu di Indonesia seperti apa, makanya saya jadi disclaimer karena ini saya menggunakan reference dari Kalis dan hasil pelatihan saya. Ternyata dia bilang kayak gini, hasil statistik 5 tahun, 76% data itu, data pengukuran itu tidak bagus gitu. Oleh karena itu ya, sangat penting untuk mengecek kualitas data. Terlepas sensor itu aktif atau enggak. Nah, itu yang perlu teman-teman harus tahu. Kita pasang sensor aktif, kita nggak tahu datanya itu benar atau enggak. Misalnya tuh, sebagai contoh gitu, abnormal behavior. Dari frekuensi ini dia ternyata data tuh abnormal itu sering terjadi heavy vehicle gitu. Padahal ini ya sebagai bayangan ya, kalau di Korea itu kan dia low seismicity ya, artinya itu dia gempa juga nggak terlalu tinggi, tapi dia anginnya tinggi. Jadi terbalik kondisinya sama Indonesia. Kalau Indonesia anginnya rendah tapi gempanya tinggi. Kemudian strong wind sedikit gitu, tapi gempanya justru nggak ada sama sekali. Ini gempa nggak ada sama sekali ya. Nanti saya lihat ya. Karena ini itu sebanyak traffic accident gitu. Ada lagi nearby construction. Jadi benar-benar mereka monitoring ya. Jadi nearby construction aja mereka bisa tahu gitu. Kemudian ada lagi signal error, noise, akibat sensor sendiri, akibat power. Jadi
suatu kayak kemarin tuh visabilillah mati, itu termasuk signal error. Kenapa? Tidak mengeluarkan data. Akibat apa? Akibat power. Seperti itu. Kemudian ini yang jadi masalah, ini data statistik mereka gitu. Saya harap nanti tahun depan ada teman-teman yang presentasi pakai data statistiknya Indonesia gitu. Sebagai contoh seismic accelerometer gitu. Seperti kita lihat tadi, eh, kejadian akibat seismik itu nggak ada kan per 5 tahun. Tapi mereka melakukan penggantian sudah seismic accelerometer sebanyak 9 dalam waktu 5 tahun. Artinya itu ya nggak mengherankan dong kalau sensor nggak dipakai pun bisa rusak gitu, apalagi sering dipakai gitu loh. Kayak kabel nih, kabel tinggi nih 21 meter karena dia masang sensor di kabel. Karena di sana kan sering terjadi typhoon ya, sehingga menurut saya sih ini logis karena sering dipakai mengeluarkan sinyal abnormal, sehingga replacement-nya itu ya sering. Tapi ya saya itu agak bingung kenapa ini seismic accelerator ini saya udah konfirmasi ini seismic accelerator itu seismometer itu sering diganti. Artinya itu padahal frekuensi kejadian gempanya sedikit gitu. Kemudian ini kebutuhan ya, jadi seandainya kalau P2JM melakukan rencana pemeliharaan, lebih baik di dalam sistem itu dimasukkan namanya spark sensor. Karena ini kan sifatnya monitoring itu kan real time, bukan tiba-tiba. Jadi real time monitoring, sehingga kalau ada kejadian sensor mati ya cepat diganti. Gitu. Oke, abnormal signal. Jadi abnormal signalnya ada dua gitu. Pertama abnormal signal akibat lingkungan, atau abnormal signal akibat malfunctionnya suatu sensor. Nah, ini frekuensi, ini abnormal behavior. Apa itu abnormal signal? Kalau seperti ini kan abnormal signal disebabkan oleh kendaraan berat, sehingga dia melebihi ambang batas. Dia pasang sensor akselero di deck, kemudian munculkan ada kendaraan berat, mana munculkan sinyal abnormal. Ada lagi signal abnormal akibat tabrakan kapal, jadi muncul sinyal abnormal. Ya kalau di kita ya mungkin ya sebagai contohnya ya bisa juga dipakai kalau kita kan nggak ada paling kendaraan berat yang bisa dipakai gitu untuk mendeteksi ini. Tapi sampelnya saya belum bisa menunjukkan di presentasi ini. Kemudian ada lagi sinyal abnormal akibat sistem. Jadi kategorinya ya signal yang tidak terbaca. Jadi sensor mati pun ya signal error didefinisikan. Kemudian data yang salah, misalnya data yang salah atau tidak konsisten gitu. Sebagai contoh, ini kan contoh signal abnormal. Misalnya termometer, ini periode pengukuran dalam 1 bulan. Ini kan 8 Agustus, jadi tanggal 2 Agustus sampai tanggal 31. Termometer pun kan bergerak itu. Dia tiba-tiba di sini di angka 50, anggap aja thresholdnya 50 ya. Anggap aja, saya nggak tahu ini kondisinya seperti apa, mohon maaf. Sebagusnya termometer Suramadu saya tampilin di sini gitu. Kemudian tiba-tiba dia naik gitu. Dalam waktu periode sebentar, 1 minggu, kan kira-kira 1-2 Agustus, naik tinggi. Kemudian turun lagi. Kemudian datar lagi. Kemudian naik lagi. Naik lagi. Kalau kejadian ini 12 kali, kita matikan. Tadi saya sebut tadi, sehingga matikan threshold-nya. Nah ini akibat kenapa? Oh ternyata akibat signal error. Cuman kalau yang ini kan suatu nggak ada. Oh sinyalnya normal. Makanya itu kita perlu adanya weekly monitoring secara mingguan, ya kan. Kemudian ada lagi yang sistemnya sinyalnya seperti ini dalam 1 bulan, polanya seperti ini, gitu. Ada lagi, ini untuk termometer. Kemudian contoh lagi, kemudian ada di strain gauge yang sering banget. Ini pengukuran 1 bulan sama kayak tadi. Ternyata ada di beberapa kejadian dalam 1 bulan ini yang sinyalnya itu di luar batasan. Rata-rata dia 500 mikrostrain sampai ke 350. Nah, saya nggak tahu sebulan selanjutnya seperti apa. Saya rasa ini karena keterangan di buku itu partial section ya, berarti satu contoh. Makanya dalam 1 bulan itu ya saya ngelihatnya SMS ini kalau saya tambahkan sistem itu fragile gitu dan sensitif gitu. Nah itu harus hati-hati gitu, teman-teman harus tahu. Jadi nggak bisa kayak kita bikin jembatan kita tinggalin gitu. Ada lagi misalnya itu muncul gitu, tiba-tiba turun gitu. Makanya ditulis tanpa alasan yang jelas. Makanya artinya itu orang asing pun yang sudah bukan orang yang profesional pun yang sudah memahami juga ngasih alasannya juga tidak diketahui.
Kemudian banyak nih contoh-contoh akselero, kadang tuh misalnya hasilnya bagus, kemudian di tengah bulan dia turun gitu. Seperti itu dan sebagainya. Karena waktunya oke, setengah jam udah ya. Kemudian oke, saya skip aja nih. Nah, ini contoh-contoh sensor yang mati. Saya mohon maaf, saya nggak bisa menampilkan dari Indonesia. Karena idealnya kalau Indonesianya ada sih. Nah, contohnya gini, ini akibat sistem wiring gitu. Sistem wiring sehingga menimbulkan signal error. Artinya tuh bukan semata-mata, wah ini sensor tuh dipasang, kita tinggal ngelihat, oh nanti ada perilaku abnormal atau enggak. Makanya itu diperlukanlah jasa operasional untuk memantau ini. Kemudian ini anemometer. Nah, ternyata anemometer pun biarpun kita pasang 1 bulan, rata-rata kecepatan angin di 9 meter per second, ada tiba-tiba anginnya itu melonjak sampai 70. Kan kita bandingkan aja gitu kan, nggak mungkin sampai 70. Seperti itu. Kemudian, nah kesehatan jembatan. Nah, ini yang saya tuh, ini eh, menarik gitu. Kadang kan sudah kita masang sensor, apa sih fungsinya gitu. Nah, ini suatu fenomena ya. Jadi sebagai contoh nih teman-teman wilayah satu mungkin udah paham, visabilitas itu kan sudah bergetar di kabelnya. Kemudian saya mengcapture gitu. Oh, apa sih vortex induced vibration gitu kan. Oh, ternyata dia suatu fenomena yang ketika frekuensi angin sama kabelnya sama menimbulkan resonans. Seperti ini fenomenanya. Ini saya capture dari datanya SME-nya visabilitas. Kemudian dari data ini apa sih informasi yang kita bisa tangkap gitu loh. Saya sebagai contoh misalnya, oh ternyata kecepatan angin rata-rata yang diukur itu 8 meter per second sehingga menginduce VIV gitu. Seperti itu. 6, kayak ini yang kondisi VIP itu 6 sampai 9. Nah, jadi kan kalau kita SMKK sering itu kan eh, bilang berapa kecepatan angin untuk apa pengangkatan beban 13 meter per second. Terus ada yang bilang 9. Saya sampai bilang di forum tuh, Pak, di visabilitas tuh Pak 6 meter per second tuh mampu menggentarkan kabel jembatan gitu. Jadi menurut saya tuh nggak mungkin gitu loh pada satu sistem itu pada saat erection ada angin seperti itu. Dan itu kan butuh energi, nggak bisa angin itu sekedar tiba-tiba angin lewat langsung butuh energi. Kemudian dari situ juga kita tahu arah mana sehingga menimbulkan vibrasi gitu. Nah ini kalau di Jepang ya, ini saya juga mengambil referensi orang lain. Saya belum bisa menghasilkan hasil ya. Saya harap sih ada teman-teman di direktorat yang tertarik soal ini. Contohnya gini, saya pernah lihat tuh di Visabilitas tuh. Ternyata ketika kabel bergetar, dek jembatan juga bergetar. Saya udah cek, saya sama Rio waktu itu Rio yang ngeceknya gitu. Nah sehingga di sini ada korelasi gitu. Kecepatan angin berapa? Ini Akashi Kaikyo ya mungkin teman-teman udah tahu dia sangat lentur sekali. Eh, Natural frekuensi sekitar 1 Hz sehingga sehingga dia sangat dominan terhadap angin. Dicatat gitu. Oh wind speed sekian, defleksinya sekian. Nah, begitupun juga dia catat itu berapa maksimum defleksi itu terhadap kecepatan angin. Nah, ini pun sudah menghasilkan suatu publikasi. Apalagi kita sebentar lagi ada hari jalan kan lumayan untuk teman-teman yang tertarik gitu. Kemudian ini juga saya ngitung di data JMP gitu. Saya iseng aja pakai data statistik berdasarkan rumus ini. Kemudian saya bisa mengetahui gitu. Wah, return ternyata kalau untuk return period 50 tahun mungkin JMP itu di Ambon itu 25 meter per second gitu. Mungkin ya, cuman saya tanya ya Pak, memang angin di sana tinggi gitu. Tapi data ini masih jarang karena lihat aja contoh sensor kan banyak yang mati. Sehingga kalau datanya itu rapat seperti yang disarankan, wah ini menarik sekali sehingga bisa tahu berapa sih pattern periodnya angin di JMP, karena JMP pernah wind tunnel, kemudian kan bisa kita bandingkan kira-kira jembatannya aman atau enggak gitu. Terus ada lagi contoh, ya. Misalnya ini Ilham kemarin ngomong apa Ham? Saya tuh bilang, lupa saya. Ini ya model updating ya. Oke. Nah ternyata di Korea tuh model updatingnya sederhana. Dia hanya berdasarkan least square estimation.
Jadi berdasarkan sensitivity. Apa itu? Nah, saya juga belum mohon maaf nggak bisa menampilkan. Pertama, saya nggak ada waktu. Kemudian kalau teman-teman tertarik, ya visabilillah mungkin bisa dijadikan barang ya untuk kita ulik gitu ya. Contoh gitu. Jadi sebelah kiri ini adalah data hasil monitoring gitu. Sebelah kanan ini data analisis kemudian. Ini karena saya dapat presentasinya juga terbatas. Jadi sebagai contoh, mode 1, dia bilang ini perilakunya kepada girder. Kemudian mode 34, kita perilakunya terhadap kabel. Ketika mode 1 di sini dia bikin apa kayak regresi linear gitu. Dia amatin, wah ternyata polanya tuh seperti ini regresinya itu. Dapat seperti ini. Ternyata pola hasil pengamatan dia. Saya juga belum clear ini pengamatan berapa tahun, tapi saya pikir ini pengamatan 1 tahun sehingga tahu polanya itu. Gitu. Kemudian mode 3 terkait dengan eh, eh, kabel ya. Ini dapat pola regresi. Kemudian ya dia susun matrik gitu. Kayak ini tadi mode 1 ya 0,12 itu hasil dari regresi dari koefisien ini 0,12x gitu. Dia susun matrik ada terhadap girder, pylon, kabel dan lain sebagainya. Kemudian dengan menggunakan persamaan ini, ya, matrik S ini adalah matrik sensitivity, dia hasil pengukuran tadi kalau lihat tadi 0,12 ya, dia susun hasil sensitivity itu, dia dapat gitu pola tren regresinya, kemudian dia dapat pengukuran, ini pengukuran pada saat tertentu, kemudian dilakukan suatu proses, kemudian kalau alfa ini, kalau nggak salah ini koefisien karena dia menggunakan least square ya, karena kalau teman-teman baca di literatur least square itu membutuhkan suatu koefisien sehingga tidak overfitting. Jadi benar-benar mengikuti pola pengukuran. Sehingga dia tahu, wah ternyata stiffness girder itu berubah sebesar 1,032 terhadap inisial parameter terhadap basis design. Nah, seperti itu. Kemudian kabel nilainya segini. Nah, kalau kemarin kan konsep Ilham disampaikan ada perbedaan gitu. Sehingga kita dapat deltanya berapa apa ya ini model updating sekarang. Nah, tapi Korea dia melihatnya berdasarkan statistik gitu. Jadi pola statistik itu dia tangkap, kemudian dia lakukan suatu proses regresi menggunakan metode least square gitu. Nah, ini sebagai contoh kalau kita gempa, kita ada periode gempa sekian gitu. Kemudian angin pun punya periode gempa, punya respon spektra. Jadi gempa pun punya respon spektra gitu seperti ini. Angin pun punya respon spektra gitu. Nah, hubungannya ketika gempa kretek itu ada isu gitu, ininya krisnya itu ada yang retak gitu. Ternyata saya lihat akselerasinya hanya kecil gitu 0,04, padahal saya lihat buku itu di peta gempa kan 0,6. Tapi alangkah sayangnya seandainya hasil ini langsung kita bikin respon spektra gitu sehingga bisa memperkaya hasanah kita dalam pengetahuan jembatan gitu. Saya rasa itu yang bisa saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.